Anies dan Ganjar kompak serang Prabowo di debat ketiga. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategis Ahmad Khairul Umam mengatakan Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terlalu sering menyerang Prabowo Subianto selama debat ketiga Capres Pemilu 2024 Minggu malam. Debat ketiga ini semakin mempertegas pola relasi antar capres. Prabowo yang telah memiliki elektabilitas yang relatif lebih terkonsolidasi tampil bertahan, sedangkan Anies dan Ganjar terlihat kompak bersama-sama menyerang Prabowo untuk mengejar ketertinggalan basis dukungan elektabilitas mereka, kata Ahmad di Jakarta. Menyoroti penampilan ketiga capres dalam debat di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam, Ahmad menilai selama debat, Anies langsung menyerang lebih awal atau preemptive attack, terutama pada pribadi Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Anies, menurut Ahmad, seolah-olah menjalankan strategi Sun Tzu yang menekankan bila pertahanan terbaik adalah menang. Ahmad juga menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih terbawa suasana pada debat pertama Capres Pemilu 2024, di mana serangannya dinilai mendapatkan poin politik lebih tinggi. Anies bahkan tak segan menyebut Presiden sebagai panglima diplomasi berulang kali. Dia nampak ingin menyentil Presiden Joko Widodo yang tidak tampil secara impresif dalam diplomasi global. Belum lagi, lanjut Ahmad, soal pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista bekas dan adanya orang dalam membuat praktek korupsi dan kebocoran anggaran dalam belanja alutsista di Indonesia. Sayangnya, katanya, hantaman-hantaman seperti penilaiannya atas ketidakberhasilan lumbung pangan atau food estate yang dirasa dapat menciptakan poin politik justru dianggap terlalu berlebihan. Dalam debat, serangan kepada lawan tentu sangat penting untuk menciptakan poin politik guna mendelegitimasi kredibilitas lawan. Namun, di saat yang sama, jika serangan itu disampaikan berlebihan, hal itu bisa berpeluang memunculkan rasa simpati publik terhadap pihak yang mendapatkan hantaman bertubi-tubi, kata Ahmad. Sementara untuk Ganjar, Ahmad menilai mantan Gubernur Jawa Tengah itu tampil lebih tertib dengan pola konfrontasi terukur dan diperkuat dengan substansi cukup impresif. Dia menganggap Ganjar mampu mengelaborasi argumen tentang visi pertahanan, keamanan, dan diplomasi ekonomi dengan cukup impresif. Menurut Ahmad, Ganjar pun mampu mengelaborasi basis argumen secara jelas kepada lawan-lawannya ketika tampil menjelaskan tentang kematangan perencanaan dan komitmen anti korupsi dalam eksekusi kebijakan pertahanan, penguatan infrastruktur siber nasional, dan komitmennya pada upaya revitalisasi kinerja ASEAN yang cenderung prosedural. Karena itu, kuncinya terletak pada proporsionalitas serangan pada momentum serangan yang tepat, kata dosen ilmu politik dan internasional Universitas Pramadina itu. Selanjutnya, Ahmad mengamati Prabowo sempat terpancing emosinya oleh Anies. Salah satunya saat menyampaikan ketidakpantasan Anies berbicara soal etika kepemimpinan dan sejumlah kritik pertahanan. Namun demikian, Prabowo masih relatif mampu menahan emosinya. Hanya saja, Prabowo akhirnya kurang mengelaborasi substansi dan filosofi kebijakan pertahanan keamanan dan strategi hubungan internasional secara memadai, karena harus menahan emosi dan serangan-serangan yang tajam. Namun, Prabowo kembali mampu menampilkan strategi bertahannya secara impresif saat dirinya menjelaskan tentang alasan turunnya indeks kinerja militer dan pertahanan dan kebijakan pertahanan sebagai produk legislasi kolektif atas persetujuan partai-partai pendukung viral
rival politiknya, ujar Ahmad. Terkait penampilan individu ketiga capres, dia menilai Ganjar cenderung tampil secara cerdas, Anies bersikap ofensif dan bernas, sementara Prabowo lebih defensif dan kurang elaboratif, kata Ahmad.